Halo guys, jumpa lagi dengan saya Gunawan BST. Sudah lama saya nggak bikin YouTube tentang pasar modal. Ini adalah bulan November, mulai dari awal November kemarin ya, kan laporan keuangan biasanya ditutup 30 September kan, otomatis sebulannya rata-rata kecuali Unilever itu cepat, kurang dari sebulan dia sudah bisa mengeluarkan Q3 2021. Kemudian sekarang ini beberapa perusahaan sudah mengeluarkan Q3 hanya 25% lah kayaknya, seperti Asahi Mas kemarin makanya dia melonjak. Nah, ini adalah saat yang tepat untuk kita membeli saham. Kenapa? Karena ya memang berhubungan dengan laporan keuangan. Karena bagaimana juga laporan keuangan itu menentukan, dan bisnis sekarang ini saham yang menarik di saat-saat ini adalah saham Bank Gurem. Jadi Bank Gurem itu mulai bereaksi kembali ya, karena ada regulasi-regulasi yang sudah revisi oleh OJK tentang modal dasar 10 triliun, sebelumnya 3 triliun gitu kan ya, otomatis mereka nggak mau akan ya mencapai nilai minimum itu. Padahal kalau kita tahu bank-bank seperti BCIC, BBYB masih di bawah 10 triliun modal dasarnya ya, bukan kapitalisasi pasar, jadi total equity-nya. Itu menunjukkan bahwa bank-bank ini akan berusaha lagi menggorengkan dirinya. Dan kita tahu juga setelah bank seperti Bank BBYB itu resmi dicaplok oleh Aku Laku, ya, otomatis juga akan mulai melakukan rencana-rencana revisinya otomatis. Tapi kita memang belum melihat ya, dia sih masih malu-malu ya, naik dikit itu namanya sedang membuat foundationnya, dasarannya. Semakin panjang dasarannya nanti melejitnya kayak orang lompat jauh gitu, semakin jauh loncatannya. Biasanya seperti itu memang. Jadi ketika terjadi correction, kemarin kan memang sudah sempat naik ya, dia tinggi sekali, terus technical correction, terus sekarang averaging, terus sideways. Nah, kita tunggu detik-detiknya seperti itu. Dan saya pikir kalau manajemennya mengeluarkan rencana revisi, otomatis pergerakan dimulai lagi. Kenapa? Karena bank ini cukup menarik. Kenapa? Karena di belakangnya itu ada ANT, disebut ANT Group dari Alibaba yang di Cina ini menjadi lembaga bank digital terkemuka di sana. Dan kita yakin bahwa di Indonesia pun kecil kemungkinan dia nggak akan total football. Maksudnya dia nggak akan bekerja keras menjadi nomor satu. Dan kalau kita lihat sekarang jaraknya dari Bank Jago, BBHI itu masih jauh, tapi saya yakin jaraknya akan tetap sempit, karena di situ kan juga ada bisnis Alibaba, itu kan juga ada Lazada juga di sini. Jadi secara ekosistemnya sudah ya tinggal dirangkai-rangkai saja melejit gitu, seperti Bank Jago. Itu harapan saya. Jadi kenapa saya berharap, karena saya memang sudah pegang saham itu. Jadi saya waktu analisa seperti ini memang saya juga bertaruh gitu. Nah, kok bertaruh? Ya memang bertaruh. Jadi kalau kalian ikuti saya, jadi kita sama-sama pegang risiko, nggak cuma ngomong doang saham A, B, C tapi nggak beli gitu kan.
Jadi kalaupun nanti misalkan sahamnya turun gitu, malu juga saya. Sudah ngomong kuat-kuat ternyata sahamnya nggak naik-naik. Jadi kenapa BBYP ini dan bank-bank kecil itu berpotensi naik? Saya kasih clue-nya satu aja BBYP. Sebenarnya saya pegang beberapa tapi nggak saya bilang. Karena yang belum meloncat itu ini. Dan itu potensinya tinggi sekali. Ini sudah mirip-mirip dengan kondisinya Bank Jago. Jadi kalau sekali lagi ada investor masuk satu gitu ya, strategis sharing modal, bank ini bisa tak terkejar lagi. Karena seperti saya bilang, bisnis perbankan tergantung dengan ekosistemnya. Kenapa Bank Jago itu atau Bank Jago itu melejit? Karena memang ekosistemnya. Jadi masuk Temasek, masuk Tokopedia, Gojek, otomatis potensi dia untuk berkembang itu akan tinggi. Karena perbedaannya bank digital dengan bank yang sudah lama seperti Mandiri, BCA, BRI. Kenapa BCA itu sudah sekali naik? Ya karena sudah jenuh pasarnya gitu. Orang semua orang sudah pegang BCA dan sudah terbiasa transaksi dengan ATM BCA. Gitu. Dia mau menjadi besar dari siapa lagi? Gitu. Hampir orang yang kan itu namanya bank sejuta umat. Jadi hampir orang buka rekening pertama kali apa? Ya BCA. ATM-nya banyak di mana-mana. Kalau bingung banyak yang ditanya. Jadi intinya itu BCA walaupun dia split stop dan sebagainya sulit untuk naik karena ekspektasinya apa? Oke, dia mau kembang ke bank digital. Tapi kan sebenarnya dia sudah punya divisi digital dalam tanda kurung. Masalahnya dia tetap aja operasionalnya tinggi, ATM-nya di mana-mana, pegawainya di mana-mana, kantor cabangnya di mana-mana. Itu sebenarnya kan cost yang harus dibayarin oleh nasabah. Mereka kan bukan dibayar BCA. BCA uang dari mana? Ya dari selisih nasabah itu otomatis mereka harus untuk ekspansi itu sulit sekali. Dan kalau lihat kapitalisasi pasarnya juga sudah tinggi sekali gitu ya. Sahamnya juga sebelum stock split apalagi sudah mahal sekali, makanya dia turun. Dan stone-nya itu stock split yang terlambat gitu. Karena dan kita tahu juga bahwa seperti Bank Syariah Mandiri dia sudah buru-buru tutup cabang, tapi kayaknya Bank BCA ini agak tenang-tenang saja ya, karena cabang di dekat perumahan tempat saya tinggal itu masih ada. Serius, ini nggak ditutup-tutup ya, gitu. Tapi karena memang mereka itu juga mau, ini namanya bank sejuta umat ya, kalau ditutup pun dia juga buat si malakama. Di satu sisi dia akan mengurangi cost, tapi di sisi lain orang akan kecewa, lu ATM ini nyoloknya di mana ya? Karena budaya ATM ini masih belum hilang gitu. Dan untuk bank BCA transformasi menjadi digital itu lebih berat gitu, dibanding dengan Bank Neo atau BBYP tadi, dibanding Bank Jago, dibanding BBH. Dan yang perlu di tanda petik catatan adalah BBHI atau Bank Alur. Kenapa Bank Alur itu perlu dicermati? Karena begitu rekisu ditutup, hampir pasti semua orang akan profit taking ramai-ramai dan harganya akan turun. Bisa 25%, bahkan mungkin bisa 50%. Ini bukan nakut-nakutin, tapi itu adalah realita. Kalau nggak salah bulan Desember ya, menjelang Natal itu tutupnya. Jadi hati-hati, siap-siap aja close. Kenapa? Karena memang price book value-nya itu sudah terlalu tinggi. Yang pertama, yang kedua itu ya dari sisi investor strategis. Waktu kemarin 2 minggu yang lalu OJK nanya ke manajemennya, siapa sebenarnya
investor strategis kamu untuk review ini. Karena katanya CT Group itu mau cuma ambil 30% dari bagiannya. Karena kan itu kalau nggak salah 80% atau 90% saham BBHI itu dimiliki oleh CT Group. Dan kalau dia mau review ambil semuanya juga dia nggak mungkin punya uang juga. 4,9 triliun banyak. Itu soalnya kalau seperti itu transaksi uang berhenti kan, bukan uang berputar. Ya udah ngendor di saham itu nggak bisa diambil. Ya nggak bisa diambil memang. Kalau diambil ya rontok saham. Jadi yang perlu dicermati adalah BBHI dan yang dibeli adalah Bank Neo, BBYP. Itu menurut saya, kalian boleh nggak percaya, boleh nggak setuju, tapi kalau melihat gerakannya dari swing kuat, kemudian technical koreksi teknikal, kemudian averaging cukup lebar dan mengecil menjadi sedus. Itu tandanya. Jadi jangan lupa bersiap-siap saja. Karena sekali melejit Anda bisa ketinggalan. Memang dari segi bisa bilang dari segi PBV masih tinggi, tapi dari sisi potensi bank ini berpotensi menjadi bank yang besar. Karena di situ kan patron itu, tergantung siapa di belakang. Nama besar itu masih memegang peranan. Memang dan kemarin kan memang ada satu lagi kendalanya BBYP ini adalah karena ya akhir-akhir ini kan masih ribut tentang itu ya pinjol. Aku laku ini beberapa kali emang dipersepsikan sebagai pinjol yang kurang bersahabat. Ya, oke. Selamat membeli bank BBYP. Ini bukan promo, ini hanya analisa. Seperti saya sudah bilang panjang lebar sebelumnya ya. Jadi saya nggak sekedar menyarankan, tapi memang ini sebuah analisa yang bagus. Oke, sampai jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Mungkin saya akan membahas BBYP lagi, bagaimana dinamikanya, mungkin bank digital. Tapi yang pasti bahwa ini bulan-bulan bank digital. Kalau saya lihat di data saya dari 20 saham yang mengalami kenaikan tinggi itu 6-nya itu dari sektor finansial dan rata kenaikannya juga tinggi 18,9. Jadi artinya memang demandingnya sedang tinggi. Thank you, see you next time. Jangan lupa like and subscribe.